Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, Fix kamu akan bikin orang pada noleh. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu, bagi kamu yang ingin melakukan personal reading. Langsung saja, hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai kartu pertamamu. Eight of Cups muncul sebagai tanda bahwa kamu sedang memasuki masa di mana kamu akhirnya berani meninggalkan sesuatu yang selama ini menguras energi, dan meskipun kepergian itu mungkin tidak mudah, langkahmu menjauh dari apapun yang sudah tidak cocok lagi, itu justru membuka jalan baru yang lebih luas. Ada rasa lega yang muncul perlahan, meski sempat bercampur dengan perasaan ragu dan takut, tapi hatimu tahu bahwa kamu tidak bisa terus bertahan di tempat yang membuatmu mengecil. Ketika kamu mengambil jarak dari semua itu, muncul energi. Queen of Swords reverse, seolah kamu sedang berjuang untuk menegaskan batas baru dalam hidupmu, namun pikiranmu sempat kacau oleh overthinking dan keraguan terhadap diri sendiri. Kamu merasa ingin terlihat kuat, tapi di balik itu terdapat keinginan untuk tidak menyakiti siapapun, sehingga kamu menahan banyak hal yang sebetulnya ingin kamu ungkapkan. Kemudian Ten of Pentacles Reverse hadir, sebagai pengingat bahwa situasi yang selama ini kamu anggap stabil, mungkin memang sempat goyah, entah soal keluarga, keuangan, atau rencana jangka panjang yang terasa seperti tidak berjalan sesuai harapan. Tapi kegoyahan ini bukanlah akhir. Justru ini adalah fase di mana semesta sedang membongkar fondasi lama agar kamu bisa membangun fondasi yang lebih sesuai dengan identitas barumu. Dari masa-masa sulit itu, Three of Swords menunjukkan luka yang pernah kamu bawa, luka yang mungkin tidak selalu kamu tunjukkan pada orang lain, tapi sering muncul seperti bayangan tiba-tiba. Meskipun menyakitkan, luka itu justru membentukmu menjadi seseorang yang lebih tajam dalam merasakan apa yang pantas kamu pertahankan dan apa yang harus kamu lepaskan. Namun energi berat itu mulai berubah saat Page of Wands muncul dan membawa semangat baru yang selama ini mungkin padam dalam dirimu. Energi ini seperti api kecil yang kembali menyala, membuatmu ingin mencoba hal-hal baru, mengeksplorasi ide-ide segar, dan melihat hidup dengan cara yang lebih berwarna. Kamu mulai merasa ada sesuatu yang menarikmu maju, seperti rasa penasaran untuk menemukan versi diri yang belum pernah kamu temui. Dari titik inilah, The Lovers hadir, menunjukkan bahwa perjalananmu bukan hanya tentang bertemu seseorang, tetapi tentang akhirnya menemukan harmoni antara pikiran, hati, dan keinginanmu sendiri. Kamu mulai menyadari apa yang kamu butuhkan dalam hubungan, dalam kehidupan, dan dalam cara kamu mencintai diri sendiri. Ketika keseimbangan itu muncul, Nine of Cups menegaskan bahwa keinginan yang sejak lama kamu simpan perlahan mulai menunjukkan wujudnya. Kamu mulai merasakan kepuasan kecil yang muncul satu persatu, seperti bukti bahwa apa yang kamu perjuangkan tidak sia-sia. Dan semua energi itu membawa kamu menuju Six of Wands, yang merupakan tanda besar bahwa kamu akan mendapatkan pengakuan, perhatian, dan apresiasi dari orang-orang di sekelilingmu. Kamu akan bikin orang menoleh, bukan karena kamu mencari perhatian, melainkan karena energi dan aura yang kamu pancarkan benar-benar berubah. Lalu King of Swords hadir, membawa kejernihan dan ketegasan. Kamu kini lebih mengerti mana yang penting dan mana yang hanya menghabiskan waktu. Kamu mulai berani berkata tidak, berani membuat keputusan besar, dan berani menempatkan dirimu sebagai sosok utama dalam hidupmu. Meskipun begitu, Six of Cups menunjukkan bahwa lembutnya hatimu tidak hilang. Kamu masih membawa nostalgia, kenangan manis, bahkan mungkin ada seseorang atau sesuatu dari masa lalu yang kamu kembali hadir. Tapi kali ini kamu menyambutnya dengan versi diri yang lebih matang dan lebih kuat. Akhir dari bacaan ini ditutup oleh Justice, kartu yang menandakan keadilan, keseimbangan, dan hasil yang setimpal.
semua perbuatan yang pernah kamu lakukan, baik yang penuh cinta maupun yang dilakukan dalam keadaan terluka, akan mendapatkan balasan yang sesuai. Kamu akan berada di titik hidup di mana kamu merasa semuanya akhirnya kembali ke tempatnya. Kamu menerima apa yang pantas kamu terima, dan kamu melepaskan apa yang memang harus dilepaskan. Perjalananmu menunjukkan bahwa kamu bukan hanya akan menjadi lebih kuat, tetapi juga akan menjadi seseorang yang lebih terlihat, lebih diperhatikan, dan lebih dihargai, sampai orang-orang yang dulu meremehkanmu pun tidak bisa. Tidak menoleh saat melihat perubahan besar dalam dirimu. Bagian mana dari diri kamu yang paling kamu sembunyikan, tapi sebenarnya justru paling dipuji orang? Kartu. The High Priestess langsung muncul dan membawa energi yang sangat kuat, seolah semesta ingin bilang bahwa ada sisi dalam dirimu yang jauh lebih dalam dari yang kamu sadari. Sisi yang kamu jaga rapat-rapat, bukan karena kamu malu, tapi karena kamu merasa tidak semua orang layak melihatnya. Energi intuisi, kebijaksanaan, ketenangan, dan pemahaman batin yang kamu punya itu sebenarnya jauh lebih besar daripada yang kamu akui pada diri sendiri. Kamu sering berpura-pura tidak tahu, padahal kamu tahu. Kamu sering berpura-pura tidak melihat, padahal kamu bisa membaca gestur orang dalam hitungan detik, dan kamu sering berpura-pura buta, padahal kamu sesungguhnya punya perasaan paling peka di antara semua orang yang ada di ruangan yang sama. Kamu menyembunyikan ini karena kamu tidak ingin orang salah paham, kamu tidak ingin orang merasa kamu mengintip mereka, kamu tidak ingin orang menganggap kamu berlebihan, padahal justru kemampuanmu menangkap hal-hal yang tidak diucapkan itu adalah hal yang membuat orang diam-diam respek. Lalu muncul Knight of Pentacles, yang memperlihatkan bahwa kamu juga punya sisi tekun, stabil, bertanggung jawab, dan konsisten yang sering kamu tutupi. Karena kamu tidak ingin dilihat sebagai seseorang yang terlalu kaku atau terlalu serius. Kamu sering menampilkan diri sebagai orang santai yang ya udah jalan aja. Padahal sebenarnya kamu itu tipe orang yang kalau punya tujuan akan kamu kejar pelan. Tapi pasti, dengan cara yang penuh perhitungan, dan ini yang bikin orang sering memuji kamu sebagai seseorang yang bisa diandalkan. Tapi kamu sendiri jarang mengakui itu karena kamu merasa, kalau kamu terlalu nunjukin keseriusanmu, nanti kamu dianggap sok penting atau terlalu perfeksionis. Padahal justru, banyak orang merasa nyaman ketika mereka berada di dekatmu. Karena mereka tahu kamu tidak akan pergi tiba-tiba, kamu tidak akan menyerah di tengah jalan, dan kamu adalah tipe yang selalu berusaha menyelesaikan apapun yang kamu mulai. Ketika Ten of Pentacles muncul, energi ini memperlihatkan bahwa bagian dari dirimu yang kamu sembunyikan, tetapi sebenarnya sangat menonjol, adalah kemampuanmu membangun sesuatu yang stabil untuk jangka panjang, baik itu hubungan, keluarga, pekerjaan, atau impian. Kamu sering terlihat seperti orang yang cuma mengikuti arus, padahal jauh di dalam kamu punya visi besar tentang masa depan yang ingin kamu bangun. Kamu punya keinginan untuk menciptakan hidup yang aman, nyaman, harmonis, dan penuh keberlimpahan. Tapi kamu jarang menceritakan itu karena kamu takut dibilang terlalu muluk. Atau justru kamu takut jika kamu mengatakannya dengan lantang, kamu akan kecewa kalau hasilnya tidak sesuai. Tapi lucunya, justru kemampuanmu untuk memikirkan masa depan dengan kedewasaan yang jarang dimiliki orang. Seumuranmu adalah hal yang paling membuat orang terkesan. Kemudian The Magician muncul dan memperlihatkan sisi kreatifmu yang luar biasa, kemampuanmu untuk mengubah hal-hal kecil menjadi sesuatu yang bermakna. Kamu punya bakat dalam cara bicara, cara berpikir, cara memecahkan masalah, dan cara mengubah ide menjadi kenyataan, tapi kamu sering menyembunyikan ini, karena kamu merasa kalau kamu memperlihatkannya, kamu akan terlihat sombong atau akan disuruh melakukan terlalu banyak hal. Kamu punya kecerdasan yang multifungsi. Kamu bisa melakukan banyak hal sekaligus.
kamu bisa belajar cepat, tapi kamu sering meremehkan kemampuanmu sendiri. Orang lain melihat kamu sebagai seseorang yang kok bisa. Sementara kamu hanya menjawab, kebetulan aja. Padahal kamu memang punya kemampuan menciptakan sesuatu dari nol. Ini adalah daya tarikmu yang paling besar, sebab orang melihatmu sebagai sosok yang kreatif, tanpa berusaha, cerdas tanpa memamerkan, dan berbakat tanpa keributan Queen of Cups. Kemudian muncul membawa energi emosional yang hangat, sensitif, penuh empati, namun tetap dewasa. Inilah bagian yang paling kamu sembunyikan. Hatimu yang sangat dalam, lembut, dan penuh kasih. Kamu takut orang salah manfaatin kebaikanmu, remahkan perasaanmu, atau menganggapmu lemah kalau kamu terlalu menunjukkan sisi lembutmu. Jadi, kamu hanya membuka hati sepenuhnya pada sangat sedikit orang, bahkan mungkin hanya 1-2 yang benar-benar kamu percaya. Tapi yang lucu, orang justru jatuh cinta pada sisi ini. Cara kamu mendengarkan, cara kamu memahami tanpa harus diberitahu semuanya, cara kamu merangkul seseorang dengan energi yang tenang. Kamu mungkin merasa itu biasa saja, tapi bagi orang lain itu seperti tempat pulang. Lalu King of Swords hadir dengan energi ketegasan, logika yang kuat, dan kecerdasan yang tajam. Ini menunjukkan bahwa kamu sebenarnya punya kemampuan untuk berpikir jernih. Saat semua orang panik, kamu bisa menganalisis sesuatu dengan cepat dan akurat. Tapi kamu jarang menunjukkan sisi ini karena kamu takut dianggap terlalu keras, terlalu dominan, atau terlalu dingin. Padahal, orang-orang justru sering memuji caramu membuat keputusan, caramu menilai situasi dengan objektif, dan caramu tetap tenang saat banyak yang goyah. Kamu adalah perpaduan antara hati yang lembut dan pikiran yang tajam. Kombinasi yang sangat jarang, tapi justru kamu menutupinya karena kamu tidak ingin dianggap sok pintar. Saat Two of Swords muncul, kartu ini menunjukkan konflik batin yang sering kamu alami, bahwa kamu sebenarnya sering lebih tahu dari yang kamu akui, tetapi kamu memilih diam, memilih tidak mengambil posisi, memilih menyembunyikan pendapatmu agar tidak membuat pertengkaran. Ironisnya, orang justru memuji sikapmu yang tidak gegabah, yang tenang, yang tidak suka membuat drama, meski kamu sendiri sering merasa lelah karena harus menahan pendapatmu. Six of Swords menunjukkan bahwa kamu sering menjadi tempat orang lain berlabuh. Ketika mereka sedang kacau, kamu adalah seseorang yang membawa orang menuju ketenangan tanpa mereka sadari. Kamu memindahkan mereka dari energi gelap menuju energi lebih terang hanya dengan keberadaanmu. Tapi kamu tidak pernah mengakui ini karena kamu merasa kamu belum setenang itu. Kamu merasa kamu belum sehebat itu. Padahal orang-orang yang pernah mendapatkan bantuan emosionalmu tahu betul bahwa kamu adalah perjalanan yang menenangkan. Eight of Swords menunjukkan bahwa kamu sering merasa terjebak oleh pikiranmu sendiri, merasa tidak bebas, merasa tidak cukup. Dan itu pula sebabnya kamu sering menyembunyikan cahayamu. Tapi orang lain justru melihatmu sebagai seseorang yang berani, kuat, dan bijaksana. Kamu hanya tidak melihatnya dari perspektif yang sama. Five of Wands menunjukkan bahwa kamu sering menutupi kemampuanmu untuk menghadapi konflik. Kamu sering berpura-pura tidak peduli, padahal kamu sebenarnya pandai berdiri untuk diri sendiri. Kamu hanya memilih damai karena kamu tidak ingin energi negatif berlarut dan orang memuji jiwa besarmu tanpa kamu sadari. The Hanged Man menunjukkan bahwa kamu punya cara pandang unik yang berbeda dari orang kebanyakan. Kamu bisa melihat sesuatu dari sudut yang lebih luas, lebih dalam, lebih filosofis, dan itulah bagian dirimu yang membuat orang sering berpikir bahwa kamu menarik dan berwawasan. Kamu tidak memamerkan ini karena kamu pikir cara pandangmu aneh, padahal justru itu yang membuatmu spesial. Dan Page of Swords menutup bacaan ini dengan energi penasaran, cerdas, cepat belajar, dan jujur. Kamu selalu ingin mengetahui sesuatu sampai akar-akarnya, tapi kamu suka berpura-pura biasa saja agar orang tidak merasa kamu sedang menganalisis mereka.
padahal orang sering memuji kecerdasanmu yang tidak dibuat-buat. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran. Sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.